لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia yang paling kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan setiap umat yang mengikuti jejak ajaran sunnah beliau dengan baik dan benar. Allahumma amin. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita berada di penghujung hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Dan subhanallah, nikmat masih sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nikmat berjumpa dengan Ramadan Mubarak, nikmat kemudahan untuk kita berpuasa, nikmat kemudahan untuk kita menjaga salat yang wajib ataupun yang sunnahnya, salat tarawih, witir, juga salat-salat sunnah yang lain. Nikmat kemudahan untuk kita masih bisa bersedekah, masih bisa menderma, masih bisa berbagi, masih bisa menolong sesama, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, kemudahan-kemudahan lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan semua nikmat itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bersikap sombong ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan, baik itu harta benda, ilmu, kesehatan, hasil usaha, hasil dagangan, dan seterusnya. Hendaknya kita semua menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan seperti Qarun yang ketika ditanya dari mana dia memiliki harta benda yang melimpah itu, Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku memiliki ini semua dikarenakan ilmu yang aku miliki, dikarenakan kecerdasan, keahlian, jerih payah, usaha, dan seterusnya. Namun kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad yang sesungguhnya, hendaknya kita semakin merasakan banyaknya nikmat, semakin merasakan banyaknya kemudahan, kita semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tawadhu', semakin rendah diri di hadapan Allah, semakin rendah hati di hadapan manusia. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di sore yang berberkah ini, di penghujung 10 Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencoba membahas tentang apa saja amalan-amalan yang keliru yang terjadi di bulan suci Ramadan. Dan kebanyakan hal ini terjadi adalah karena kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap ilmu agama. Jadi disebabkan al-jahl, kebodohan. Dan kata para ulama, al-jahl, kebodohan ini merupakan penyakit yang bisa merusak amal-amal kita di bulan Ramadan.
Yang kemudian didukung dengan mudahnya sebagian kaum muslimin mengikuti sebagian yang lain tanpa dicari tahu kebenarannya. Na'udzubillah. Maka tidak sedikit banyak amalan-amalan yang keliru yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sebagian orang ada yang mengkhususkan berkunjung ke kuburan sebelum Ramadan atau di awal Ramadan, atau mungkin di pertengahan Ramadan. Jadi kehadiran Ramadan yang penuh berkah ini dikaitkan dengan ziarah kubur. Diharuskan, dikhususkan dengan berbagai macam keyakinan, ketentuan, dan seterusnya. Dan ini tidaklah tepat ya. Keyakinan yang seperti ini tidak tepat ketika seseorang meyakini bahwa datangnya bulan Ramadan berarti itu waktu yang afdal, waktu yang utama untuk berkunjung atau menziarahi kuburan, baik itu orang tuanya atau kuburan kerabatnya atau kuburan siapapun, termasuk kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kenapa ini dikatakan tidak tepat? Karena yang namanya ziaratul kubur itu berlaku, disyariatkan sepanjang tahun. Tidak ada perbedaan antara ziarah kubur di bulan Ramadan dengan bulan Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di sini. Makanya Rasulullah pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Tetapi sekarang fazuruha, berziarah kuburlah kalian. Datangilah oleh kalian kuburan-kuburan kaum muslimin. Fa innaha tudzakirukum al-maut. Karena dengan berziarah kubur ini, akan membantu kalian untuk bisa mengingat kematian. Maka yang benar teman-teman, barakallahu fikum, ziarah kubur dilakukan sepanjang tahun. Tidak ada perbedaan pahala di bulan apapun, di hari yang manapun. Termasuk berziarah kubur ke kuburan siapapun. Sama semua. Karena hakikat berziarah kubur adalah dua poin penting yang harus kita pegang di sana. Pertama, kita menziarahi kuburan kaum muslimin, keluarga kita ataupun bukan keluarga kita, tujuannya adalah untuk kita mendoakan mereka agar mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dihindarkan dari siksa kubur, ditempatkan nanti di jannah, di surga Allah. Ini yang pertama, kita yang hidup mendoakan yang mati. Yang kedua, tujuannya adalah untuk kita zikrul maut, mengingat kematian. Untuk kita mengingat kematian, mengambil pelajaran, mengambil ibrah bahwa kita semua akan mati. Yang sibuk dengan dagangannya akan mati. Yang sibuk dengan dakwah akan mati. Yang sibuk dengan amal-amal saleh akan mati. Yang sibuk dengan maksiat dan dosa-dosa akan mati. Semua akan mati. Di sini diingatkan kita dengan kematian sehingga kita memandang jauh kehidupan akhirat. Teringat dengan akhirat. Di sana ada kuburan, ada siksa kubur atau nikmat kubur. Di sana ada surga atau neraka dan seterusnya. Ini teman-teman. Maka salah jika ziarah kubur, mendatangi kuburan dikhususkan dengan Ramadan. Baik sebelumnya atau di dalam Ramadan ataupun mungkin setelah Ramadan. Karena terkadang ada yang sambil munggahan, istilahnya gitu ya, sambil munggahan ziarah kubur. Atau nanti ketika lebaran 1 Syawal, 2 Syawal ziarah kubur. Padahal ziarah kubur hendaknya dilakukan sepanjang tahun.
Apalagi kalau kita sudah merasa hati ini keras, hati ini banyak noda hitamnya, seakan-akan kita sudah lupa akhirat dan sibuk dengan dunia. Momen seperti itu kita sangat membutuhkan ziarah kubur. Kemudian yang kedua, teman-teman, barakallahu fikum, yang juga merupakan kekeliruan yang terjadi di sebagian kaum muslimin berkaitan dengan datangnya Ramadan ini, mereka menyambut bulan Ramadan dengan ritual mandi khusus. Sebagian orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk mandi besar, keramas, padusan, atau apa lagi istilahnya, dengan bahasa masing-masing di daerah kita yang intinya sama. Menyambut Ramadan itu dengan ritual bersuci yang dikhususkan. Padahal ini tidak ada ajarannya dari Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu taala anhum tidak pernah mengkhususkan ritual mandi ketika menyambut bulan suci Ramadan ataupun ketika sudah masuk bulan suci Ramadan. Berbeda dengan orang yang dia baru masuk Islam, ya, itu ada memang syariatnya. Berbeda dengan orang yang dia, kalau wanita, baru bersih dari haidnya, menstruasinya atau nifasnya, itu memang ada syariatnya, mandi besar. Berbeda dengan orang yang junub. Kalau yang sudah nikah faham junub, ya. Kalau yang belum nikah ya bingung dan jangan dipikirkan sudah. Orang yang junub itu wajib mandi besar. Ya, barakallahu fiikum. Jadi ada sebab dan akibat. Dan ternyata tidak ada tuntunan ketika menyambut Ramadan harus mandi besar. Maka keliru. Ada istilah tadi, ya, mandi besar menjelang Ramadan, padusan, adus. Karena kita tahu Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang sangat cinta dan suka dengan kebersihan. Sampai Nabi mengatakan tentang kebersihan ini, syatrul iman. Kebersihan merupakan setengah bagian dari keimanan. Di sini teman-teman. Maka tidak bisa kita menganggap sesuatu itu baik menurut pikiran kita. Tetapi harus dikembalikan kepada apakah ada contohannya dari Rasulullah atau tidak ada. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga, masih banyak kaum muslimin yang menetapkan awal Ramadan itu dengan hisab, bukan dengan ru'yatul hilal. Hisab itu hitungan, ya, kotret-kotret seperti kita menghitung matematika, dihitung dengan ilmu falaknya, ilmu astronominya. Nanti ada rumus yang dipakai, ada angka yang digunakan. Sekian tambah sekian dikali sekian dikurangi sekian, sekian persen. Ini ilmu hisab. Dan sebetulnya ilmu hisab ini tidak pernah digunakan oleh Rasulullah ataupun para sahabatnya dalam menentukan awal bulan Hijriah. Sama saja awal Ramadan atau awal Syawal atau awal Muharram ataupun bulan-bulan yang lainnya. Tetapi yang benar, Rasulullah itu menentukan awal bulan Hijriah adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu bulan sabit yang muncul di awal bulan Hijriah. Dilihat dengan mata kepala, mata telanjang bahkan dilihat, tidak dihitung. Ya, barakallahu fikum. Disebutkan hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib asyahru hakadha wa hakadha. Sesungguhnya kita kaum muslimin adalah umat yang buta huruf. Maksudnya Rasulullah itu beliau memang tidak bisa baca, tidak bisa juga menulis. Kami tidak memakai satu bulan yang baru, satu Ramadan, satu Syawal dan seterusnya. Tetapi kalau hilal tidak muncul atau tidak terlihat, ini sama saja. Tidak muncul atau tidak terlihat sama saja. Maka digenapkan oleh Rasulullah menjadi 30 hari. Jadi isyarat tangan 10 jarinya 3 kali, hakada wa hakada wa hakada. Jadi simple. Kita nggak dibikin sulit. Nggak harus punya alat khusus untuk meneropong ya. Nggak harus standby di titik-titik dataran tinggi misalkan untuk menunggu persentase hilal itu munculnya berapa persen dan seterusnya. Dimanapun siapapun yang dia berada, lihat ya lihat matahari ketika terbenam, kemudian dia lihat langit, apakah hilal muncul atau tidak. Kalau hilal muncul, maka dicukupkan hitungan bulannya 29 hari. Kalau tidak muncul, mungkin memang karena tidak muncul atau karena terhalang mendung ya dan seterusnya tidak terlihat, maka digenapkan 30 hari. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai Al-Imam Ibnu Bazizah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Bazizah rahimahullah mengatakan, dinukil dalam Fathul Bari, madhab ini yang menetapkan awal Ramadan dengan hisab perhitungan adalah madhab yang batil, dan syariat ini telah melarang mendalami ilmu nujum, yakni ilmu hisab, ilmu perbintangan, karena ilmu ini hanya sekadar perkiraan saja atau dhann saja, dan bukanlah ilmu yang pasti, bukan ilmu yang qat'i, bukan juga persangkaan yang kuat. Maka seandainya suatu perkara, misalnya penentuan awal Ramadan, awal Syawal dan seterusnya, hanya dikaitkan dengan ilmu hisab ini, maka agama ini akan menjadi sempit, karena tidak ada yang menguasai ilmu hisab ini kecuali hanya sedikit sekali. Ditambah lebih parahnya nanti ketika katakanlah ada orang-orang yang ilmu di bidang ini, bidang ilmu hisab ini, kemudian mereka lebih dulu meninggal dunia dan belum diajarkan ilmu yang rumit itu, maka kaum muslimin di sini akan kesulitan. Makanya Rasulullah itu memberikan kemudahan 29 hari kalau ada hilal. Kalau tidak ada hilal, genapkan 30. Jadi tidak mungkin dalam Islam itu kalender itu satu bulannya 28 hari atau 31, enggak ada. Antara 29 atau 30. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 185, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Dan agama Islam ini mudah, teman-teman. Kemudian yang keempat, kekeliruan yang juga terjadi di kalangan kaum muslimin ketika dihadapkan dengan bulan suci Ramadan, ada yang berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Mereka mendahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jelas ini kekeliruan yang nyata
Disebutkan hadis oleh At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadun asy-syahra biyaumin wala biyaumain. Jangan pernah, di sini ada nun taukid ya, ditegaskan pelarangannya. Sungguh benar-benar jangan dilakukan oleh seseorang untuk dia mendahului bulan Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa, kecuali ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasumhu. Kecuali bagi seseorang yang memang terbiasa mengerjakan puasa sunnah dan ternyata bertepatan dengan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka silahkan. Contoh misalkan 1 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat misalkan, dan ada dari kita yang terbiasa melakukan saum sunnah Senin dan Kamis. Hari Seninnya dia berpuasa, hari Kamisnya 1 hari sebelum Ramadan tiba dia berpuasa juga. Itu sudah adatan, sudah ada keterbiasaan dia, maka ini tidak jadi masalah. Tetapi kalau dia ini malah sebetulnya berpuasa sunnah, jarang sekali puasa sunnah, tapi karena mendengar nanti hari misalkan Selasa itu 1 Ramadan, sengaja dia Seninnya puasa, atau dari Ahad dan Senin puasa. Tujuannya apa? Menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa. Ini tidak dibenarkan. Bahkan tadi Nabi melarang ya, jangan pernah sekali-kali mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima teman-teman, barakallahu fikum, masih banyak teman-teman kita kaum muslimin, saudara kita kaum muslimin yang mereka ikut-ikutan mengucapkan kalimat nawaitu sauma ghadin. Sampai ada orang ditanya, kamu besok puasa enggak? Iya puasa. Puasa apa? Puasa godin. Apa puasa godin? Dia tahu puasa godin ya dari ini, dari niat nawaitu sauma ghadin. Kan nawaitu artinya aku berniat sauma untuk puasa godin. Nah godinnya nggak diartikan, nggak difahami arti lanjutannya. Padahal godin itu ghad artinya besok, hari esok. Antum puasa ya puasa apa? Puasa godin, bukan puasa Ramadan, bukan puasa godin. Masya Allah. Padahal tidak pernah ada puasa godin. Yang ada puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan seterusnya yang disyariatkan. Nah masih banyak teman-teman kita kaum muslimin yang ikut-ikutan mengucapkan lafaz ini, yang kalau kita jujur membuka sejarah hidup Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, tidak pernah Rasulullah sekalipun, tidak pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sekalipun mengucapkan lafaz ini. Bahkan 10 sahabat yang mubasysyarun bil jannah, diberi kabar gembira pasti akan masuk surga, seorang pun dari mereka tidak ada yang mengucapkan lafaz kalimat ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan niat itu kalau memang kita maksudkan kalimat tadi, itu kan untuk niat puasa besok, untuk puasa Ramadan. Kita jelaskan sebetulnya niat itu an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah di hati. Sampai para ulama menyepakati semua madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, semua ulama Islam sepakat niat itu tempatnya di hati, di qalbu, bukan di lisan, bukan di ucapan. Maka di sini teman-teman barakallahu fikum, mungkin seseorang bisa berdusta dengan lisannya, dengan ucapannya, tetapi dia tidak bisa berdusta dengan niatnya, karena niat ada pada hati dan Allah Maha mengetahui hati manusia. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, antum pernah dengar nama Imam An-Nawawi? Siapa nama lengkapnya?
kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Antum kalau yang punya program belajar atau menghafal hadis Arba'in Nawawiyah, kenal nama ini. Antum yang belajar kitab Riyadhus Shalihin, kenal nama ini. Antum yang belajar kitab Al-Adhkar, tahu nama ini. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Beliau ini ulama besar dari kalangan madhab mana? Syafi'i. Ulama besar madhab Syafi'iyah. Beliau pernah mengatakan, disebutkan dalam Rawdatut Talibin, kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, nisbatnya juga Asy-Syafi'i juga karena ulama Syafi'iyah. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, la yasihhu as-shauma illa bin niyyah. Tidak sah puasa seseorang kecuali jika ada niat yang disertakan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah dalam hati, dalam qalbu. Jelas ya? Wa mahalluha, dan tempat niat itu al-qalbu, adalah qalbu, hati. Wala yushtaratu an-nutqu bila khilaf, dan tidak disyaratkan niat itu harus dimantiq, harus diucapkan, harus dilafadkan. Bila khilaf, dan di sini kata Imam An-Nawawi tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang mengharuskan meniatkan niat puasa dengan lafaz tadi, mungkin kalimatnya nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, atau dengan bahasa masing-masing, saya berniat besok puasa Ramadan hari ke-11 dan seterusnya, atau dengan bahasa Minang, bahasa Inggris, bahasa Jawa, Sunda dan seterusnya. Ini kita tidak jauh-jauh ya menyebutkan Rasulullah dan para sahabat, ulama Syafi'i saja sekelas Imam An-Nawawi, ternyata ini sudah bertentangan dengan fikihnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apalagi kalau mau ditarik jauh kepada fikihnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka cukup kalau kita hendak berniat puasa, apalagi puasa Ramadan ya, maka niatkan dalam hati. Dan memang dalam satu riwayat hadis yang sahih, Nabi mewajibkan harus ada niat untuk puasa Ramadan, itu wajib. Bahkan di malam hari sebelumnya, misalkan besok 11 Ramadan nih, nanti begitu terbenam matahari maghrib, berarti masuk malam ke-11 kan. Mulai dari maghrib sampai subuh, ini waktu diwajibkannya kita berniat untuk puasa besok Ramadan, hari ke-11. Dan bagaimana cara kita berniat? Cukup dalam hati. Niat itu qasd, niat itu tujuan dan maksud. Itu niat dalam hati. Sudah terbersit, terbetik ya, sudah terfikirkan, itu niat. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui walaupun tidak kita ucapkan. Yang sudah kita ukir, yang sudah kita tulis dalam hati kita sebagai niat, Allah Maha tahu. Dan niat itu biasanya terbukti dengan apa? Dengan kita bangun sebelum subuh, makan sahur. Orang kalau ditanya ketika dia bangun untuk makan sahur, kenapa kamu bangun sebelum subuh makan sahur? Jawabannya apa? Karena akan puasa Ramadan. Ba'da subuh akan berpuasa. Sebelum subuh masih malam tuh. Ketika dia bangun, tujuannya sahur, yaitu niat. Itu sudah ada niat berarti. Barakallahu fikum. Contoh misalkan simpelnya seperti ini. Ketika kita duduk, gak ada ucapan apa-apa, gak ada bicara apapun, sepatah kata pun gak ada. Tiba-tiba kita duduk di meja makan. Duduknya di kursi makan ya, bukan di meja makan. Gak boleh duduk di meja makan teman-teman. Itu ghalil adab ya, gak ada akhlak katanya. Duduk di kursi makan. Di hadapan kita ada meja makan. Kita duduk di situ. Kemudian kita ambil piring, ambil sendok. Kita buka penutup
hidangan makanan, kita ambil nasi pakai cukil. Apa cukil bahasa Indonesianya? Centong ya. Ambil nasi ke piring. Ini sudah ketebak, sudah bisa ketebak. Dalam diri seseorang tersebut ada niat untuk apa? Mandi atau main futsal? Hah? Pasti niatnya makan. Gak bisa dikatakan, oh dia mau main futsal nih, gak bisa. Nah niat seperti itu teman-teman, ya. Jadi simpel, mahalluha al-qalbu kata Imam An-Nawawi. Tempatnya itu di hati. Dan di sini lagi-lagi Allah menginginkan kemudahan untuk hamba-hambanya. Rasulullah menginginkan kemudahan untuk umatnya. Kalau sudah ada kemudahan, tolonglah jangan dipersulit. Jangan sampai gara-gara nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya ini orang mau masuk Islam nggak jadi. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong itu, apa itu? Netu apa netu? Nawaitu. Ada orang yang dia Masya Allah tertarik dengan Islam, ya, ingin masuk Islam, tetapi terkadang terbentur dengan kesulitan-kesulitan yang dibuat oleh sebagian oknum kaum muslimin. Jadi kesulitan itu sebetulnya tidak ada dalam syariat, hanya dibuat-buat oleh oknum. Padahal tadi Allah menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Ini kita perbaiki bersama-sama ya. Kita perbaiki bersama-sama, kita perbaiki bareng-bareng. Cukup dengan niat dalam hati. Dan memang wajib di malam harinya kita berniat besok akan puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam teman-teman, ahibati fillah barakallahu fikum. Masih terdengar walaupun di 2 tahun terakhir ini, Ramadan kemarin, Ramadan sekarang sudah berkurang ya. Tetapi di masa normal, bukan masa pandemi, itu suka terdengar sebelum waktu sahur tiba, ada suara-suara berisik yang membangunkan orang untuk sahur. Entah di speaker masjid, bahkan dijadikan candaan ya, dijadikan hiburan. Entah mereka berkeliling rame-rame di jalanan, mengetuk pintu warga satu persatu, dan seterusnya. Diteriakan kata atau kalimat sahur, sahur, sahur. Ya. Walaupun secara tajwid mereka salah, makhraj hurufnya salah. Sahur, sahur, padahal sahur, sahur, haknya hak kecil. Ya. Ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Walaupun sebetulnya di masa pandemi ini agak berkurang. Ya, karena dilarang ya oleh pemerintah untuk adanya kerumunan dan seterusnya. Alhamdulillah. Tetapi nanti biasanya kalau sudah masa normal, wah ini ramai lagi. Bahkan menggunakan alat-alat yang bisa dipukul dan mengeluarkan bunyi. Yang pada akhirnya tadi jadi bencandaan, jadi hiburan, jadi sesuatu yang main-main. Gak ada nilai ibadahnya, itu gak ada. Tidak ada nilai untuk taqarrub ilallahnya, mendekatkan diri kepada Allahnya, itu gak ada. Na'udzubillah. Sampai panci emaknya dibawa-bawa, ya kan? Wajan emaknya dari dapur dibawa-bawa untuk dipukul. Masya Allah. Ahibati fillah rahimina wa rahimakumullah. Padahal kalau kita mencukupkan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dalam Islam itu sudah disyariatkan adzan awal, adzan yang dikumandangkan jauh waktu sebelum adzan subuh. Apa tujuan dan maksudnya? Membangunkan orang yang hendak mengerjakan sholat malam di sepertiga malam terakhir, dan membangunkan orang yang hendak makan sahur di sepertiga malam terakhir. Dan ketika muadzin mengumandangkan adzan awal, disitulah dibacakan lafaz as-salatu khairum minan naum, dibacakan 2 kali, diulang. Salat jauh lebih baik daripada tidur. Salat jauh lebih baik daripada tidur. Dan ini kata para ulama tidak hanya
membantu kaum muslimin bangun untuk salat malam, tetapi juga membantu kaum muslimin bangun untuk melakukan sahur. Barakallahu fikum. Hanya saja banyak masjid yang tidak mengamalkan ini. Ini anehnya ya, di sebagian masyarakat kita yang jelas-jelas disyariatkan tidak diamalkan, yang jelas-jelas tidak ada syariatnya malah dilakukan. Padahal cukup ketika masjid-masjid mengumandangkan adzan awal. Barakallahu fikum. Ini teman-teman yang harus kita perbaiki ya, harus kita perbaiki. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, cukuplah kita dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Jangan melakukan perkara-perkara bid'ah. Karena sunnah itu sudah mencukupi kalian. Yang kalau kita mau berpikir dengan akal sehat, perkara sunnah yang Rasulullah jelas-jelas ajarkan itu sangat banyak. Dan kalau kita lakukan semuanya, kita lelah, kita capek. Jujur, kita capek. Amalan sunnah saja masih banyak dan sangat capek kalau kita kerjakan semua. Terus bagaimana kalau harus ditambah-tambah dengan yang bid'ah? Cuman bedanya, kalau kita memperjuangkan yang sunnah, capeknya berpahala, capeknya bernilai, capeknya ini istimewa, berharga. Tetapi kalau kita melakukan yang bid'ah, capeknya malah berdosa. Di sini berlaku kata orang Sunda, capek gawe teka pake. Capek kerja tetapi tidak ada hasilnya, gak diakui, gak dianggap. Na'udzubillah. Maka tadi teman-teman, cukup ada adzan awal ya. Tidak perlu teriak-teriak apalagi di speaker. Apalagi dengan suara-suara yang ada yang menakutkan, ada yang menggemaskan gitu, bikin lucu orang. Kan kasihan begitu mendengar langsung orang bangun tidur ketakutan. Ya, histeris dia. Kenapa? Itu ada suara sahur menakutkan. Atau ada orang bangun tidur langsung ketawa-ketawa. Kenapa ente bangun tidur ketawa-ketawa? Itu suara speakernya lucu ya. Bangunin sahur dengan macam-macam candaan. Na'udzubillah. Tinggalkan yang seperti itu, cukup dengan adzan awal. Kemudian yang ketujuh teman-teman, barakallahu fikum, masih juga ada penentuan waktu imsak di sebagian masyarakat kaum muslimin, di mana waktu imsak ini juga tidak pernah ada di zaman Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Biasanya imsak di daerah kita itu dibatasi berapa menit sebelum adzan subuh? 10 menit. Biasanya 10 menit ya kurang lebih sebelum adzan subuh imsak katanya. Diteriakan imsak, imsak. Ini nggak kalah kerasnya dengan yang tadi teriak sahur-sahur. Bahkan disiarkan juga di media-media elektronik. Imsak, imsak. Yang dulu mungkin informasi hanya sekadar telah masuk waktu sholat subuh misalkan. Sekarang ada tambahan sebelumnya, telah masuk waktu imsak untuk Bandung dan sekitarnya misalkan. Yang parahnya, orang ketika tahu atau mendengar itu imsak sudah datang, mereka tidak berani lagi makan dan minum. Bahkan ketika ada orang yang makan dan minum setelah imsak terjadi, menganggap batal puasanya atau dia berdosa. Ini kan syariat baru. Yang seharusnya puasa itu dimulai berhenti makan dan minumnya ketika adzan subuh, ketika tulu' fajar subuh, ketika terbitnya fajar subuh, bukan ketika imsak. Allah dan Rasulnya memberikan aturan, dilarang makan, dilarang minum, dilarang menyalurkan syahwat ketika terbit fajar subuh, ditandai dengan adzan subuh, adzan salat subuh. Ini aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian ada orang bikin aturan baru, imsak. Ketika imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum dan seterusnya. Jelas kan? Berarti dia ingin
membuat sesuatu yang menjadi tandingan untuk aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Secara tidak langsung dia menentang Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Maka salah ya, ada peraturan imsak ini. Cukup kita berpatokan pada adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah berkumandang, artinya fajar subuh sudah terbit, fajar yang shadiq, maka haram untuk kita makan, minum, dan juga menyalurkan syahwat. Sejak terbit fajar subuh atau adzan subuh itu sampai maghrib, terbenam matahari. Jadi kalau imsak itu tidak mempengaruhi sahur kita atau puasa kita sama sekali. Ini harus kita edukasikan kepada kaum muslimin ya di masyarakat kita. Kalau sudah ada orang teriak imsak, abaikan sajalah. Jangan dipedulikan. Doakan agar mereka dapat hidayah. Allahu yahdihim, semoga Allah memberi mereka hidayah. Adapun kita yang masih enak makan, silakan makan. Yang masih mau minum, silakan minum sampai jelas terbit fajar subuh atau terdengar adzan subuh. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu wala yahidannakumus sati' al-mus'id. Makanlah kalian dan minumlah kalian, jangan kalian menjadi takut oleh pancaran sinar putih yang menjulang. Ini namanya fajar kadzib, cahaya fajar yang dusta, dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Ini cahaya fajar yang kadzib, yang dusta. Jangan takut, jangan dibuat berhenti dari sahur gara-gara ada cahaya tersebut. Fakulu washrabu, namun tetaplah kalian makan, silahkan, minum silahkan, hatta ya'taridha lakumul ahmar, sampai datang kepada kalian warna yang merah dari fajar subuh yang sebenarnya, fajar shadiq. Maka secara cahaya pun garisnya berbeda. Kalau fajar subuh yang fajar shadiq yang benar itu kanan ke kiri, kiri ke kanan, melintang. Ini perbedaannya. Fajar kadzib seperti ini cahayanya, fajar shadiq seperti ini cahayanya. Nah, yang membuat kita berhenti dari makan sahur, dari minum sahur adalah ini fajar shadiq yang seperti ini, melintang. Jelas ya? Jadi kata Rasulullah, jangan tertipu dengan fajar yang bohong tadi. Kalau bahasa kita mungkin sekarang, jangan tertipu dengan imsak. Sebelum adzan subuh hanya cuman imsak, ya tidak masalah kita masih makan sahur. Bahkan justru seafdal, seutama-utama makan sahur adalah yang ditakhir, yang diakhirkan. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, la yazalu ummati ala tazalu ummati ala khair. Sungguh umatku akan selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahur. Selama mereka bisa menyegerakan buka puasa, iftar jika sudah datang waktunya, dan selama mereka bisa mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur itu di akhir waktu sahur, mepet ke waktu subuh. Itu seutama-utama amalan iftar dan sahur. Dan dengan amalan seperti ini, menyegerakan buka puasa, ta'jil. Jadi istilah ta'jil itu, ini amalan. Ta'jil artinya menyegerakan, buru-buru, bukan jenis makanannya ya. Di masyarakat kita jadi kolak ta'jil itu. Antum kalau ke Saudi, pengen kolak, nanya ke orang Saudi, aina ta'jil? Mereka nggak bakal paham ya, karena kolak juga bukan ta'jil bahasa Arabnya. Ini kekeliruan dalam berbahasa. Awalnya mungkin ada orang sok-sokan bahasa Arab gitu, sok-sokan pakai bahasa hadis, ternyata salah. Akhirnya menjadi booming ya, menjadi keumuman di masyarakat. Tetapi kita harus mulai meluruskan. Ta'jil itu bukan makanannya. Ta'jil itu amalan. Kita menyegerakan. Ta'jil apa? Ta'jilul iftar, menyegerakan iftar buka puasa. Ya. Jadi di sini teman-teman, dengan menyegerakan iftar, ta'jil iftar buka puasa atau mengakhirkan sahur, justru kita dijanjikan mendapatkan kebaikan-kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketujuh ya.
Imsak bukan patokan kita berhenti dari sahur, tetapi adzan subuhlah atau terbit fajar subuhlah yang menjadi patokan kita berhenti dari makan atau minum sahur. Yang kedelapan teman-teman, doa berbuka puasa atau iftar dengan kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, atau kalimat-kalimat yang lain yang hampir mirip dengan ini, karena ada beberapa teks ya yang tersebar di kalangan masyarakat kaum muslimin. Riwayat hadis yang seperti ini disepakati kedhaifannya, kelemahannya oleh hampir semua ulama Islam. Berbeda dengan hadis yang lain. Antum mungkin pernah mendengar hadis riwayat yang menyebutkan doa setelah membatalkan puasa boleh membaca dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lafaz doa ini diperselisihkan oleh para ulama Islam. Ada yang menganggapnya dhaif, lemah, ada yang menganggapnya hasan sehingga disahihkan. Jadi untuk yang kedua ini memang di sini khilaf, terjadi perselisihan pendapat. Di sini kita harus toleransi dalam masalah fikih, lapang dada. Yang menganggap dhaif berarti tidak mengamalkan, tidak membaca dhahabadh dhama dan seterusnya. Yang menganggap hasan sahih berarti dia mengamalkan. Itu pun dibaca setelah ada sesuatu yang membatalkan puasanya, entah kurma yang dikunyah, entah air putih, air minum yang diteguk ya, baru dia membaca dhahabadh dhama, karena artinya telah pergi haus dahaga. Wabtallatil 'uruqu, dan telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Ini masalah khilaf ya, saling menghargai. Yang penting, yang pasti, siapapun dia, madhab yang manapun, kalau buka puasa, ta'jilul iftar, berbuka puasa, jangan lupa baca tasmiyah, kalimat bismillah. Ini tasmiyah namanya, bukan basmalah. Kalau basmalah kepanjangan, bismillahirrahmanirrahim. Basmalah tidak dibaca untuk sebelum makan atau sebelum minum. Cukup tasmiyah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Itu yang disyariatkan. Karena Nabi memerintahkan kepada anak bawaan istrinya, Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya gulam, wahai anak kecil, anak muda, ucapkan dulu tasmiyah, bismillah, sebut dulu nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu terdahulu. Di sini teman-teman, yang wajib adalah baca bismillah, tasmiyah. Bukan dhahabadh dhama'u, bukan Allahumma laka sumtu. Apalagi ini Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, disepakati kelemahan riwayatnya. Barakallahu fikum. Jadi tadi cukup dengan bismillah. Kalaupun mau setelah itu menggunakan hadis yang hasan, dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini harus kita mulai teman-teman. Karena kalau tidak dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, masyarakat kaum muslimin akan terus ya tidak tahu dengan apa sebenarnya yang disyariatkan untuk dibaca ketika kita berbuka puasa. Apalagi momen iftar, buka puasa ini kan momen yang sakral ya. Momen mustajab doa ya kan? Momen diijabahnya doa-doa kita. Momen kebahagiaan ya kan? Kata Rasulullah, bagi orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kebahagiaan, ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama, dia akan berbahagia gembira ketika berbuka puasanya di setiap maghrib ataupun nanti ketika 1 Syawal, sama saja bahagia gembira. Dan satu kebahagiaan lagi nanti ketika berjumpa dengan Allah sebagai Rabbnya, karena dia sudah memperjuangkan puasa. Subhanallah. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 teman-teman, barakallahu fikum. Adzan maghrib jam berapa? 17:59. Taib. 53. Kita sampai jam berapa?
Ada ini tebar iftar. Ada tebar. Taib, berarti sampai jam 17.45 ya, cukup ya? Cukup nggak? 40. Oh siap, 40. Yang ke-9 sekarang teman-teman. Ada juga kejadian di sebagian kaum muslimin setelah salat tarawih atau di sela-sela salat tarawih atau setelah salat wajib, itu ada zikir yang diucapkan secara ramai-ramai bersama-sama, zikir berjamaah. Sama saja dilakukan ketika sebelum tarawih, di sela-sela rakaat salat tarawih, atau setelah salat tarawih, ataupun setelah salat wajib. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Yang benar teman-teman, barakallahu fikum, salat tarawih itu tidak diawali dengan teriakan atau bacaan apapun, kecuali hanya seorang imam yang dia mungkin meluruskan safnya. Sawu sufufakum, itu masih bisa dilakukan karena keumuman salat. Istawu istaqimu sawu sufufakum. Memulai salat tarawih tidak ada zikir khusus, apalagi berjamaah, bareng-bareng, rame-rame. Ketika sudah dapat 2 rakaat, 4 rakaat, tidak ada bacaan khusus ya. Yang kadang orang yang baca teriak dengan orang yang mengikuti teriakan itu pada nggak paham artinya apa dan nggak tahu apa yang diucapkan. Gitu. Iya, sampai ada orang bercanda-canda. Apa maksudnya? Kalau dia supporter bola di stadion bola masih diapresiasi lah ya, menjadi penyemangat gitu. Kalau ini apa? Salat tarawih itu ibadah, bukan main bola. Barakallahu fikum. Jadi di sini tidak ada di sela-sela rakaat tarawih. Begitupun nanti ketika selesai salat tarawih sampai witirnya nggak ada. Kecuali imam ataupun makmum masing-masing dengan suara masing-masing, tidak dikomandoi, tidak diatur dengan nada yang sama, dengan durasi yang sama, masing-masing membaca 3 kali zikir yang Rasulullah ajarkan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dan yang ketiga itu agak dipanjangkan memang suaranya. Subhanal Malikil Quddus. Selesai. Itu pun dibaca masing-masing, imam masing-masing, makmum masing-masing, dengan suara keras masing-masing silahkan, tetapi masing-masing. Selain itu tidak ada yang dibaca, apalagi bersama-sama. Begitupun salat wajib teman-teman. Selesai salat wajib, kalau kita pegang hadis Ibnu Abbas, Nabi dan Rasulullah dan para sahabatnya biasanya baca takbir, Allahu Akbar. Jadi begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, takbir, Allahu Akbar. Minimal 1 kali, boleh 3 kali, boleh lebih dari itu. Memang tidak ada batasan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru setelah itu istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu masing-masing mengucapkan tanpa dikomandoi dengan suara keras, masing-masing boleh, tetapi tidak dikomandoi. Kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya. Baru kemudian zikir dengan masing-masing suara yang lirih. Seperti itu. Jadi tidak ada zikir berjamaah. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun tidak ada. Kita kebut saja poin ringkasnya. Yang ke-10. Ada kalimat as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ini juga tidak ada tuntunannya. Ini keliru jika dilakukan di sela-sela salat tarawih. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Yang ke-11. Ada orang bubar atau kabur lebih dulu dari salat tarawih sebelum imamnya selesai. Padahal kata Rasulullah, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Siapa yang dia berdiri qiyamul lail, salat tarawih bersama imam, dia tidak berdiri, tidak pergi sampai imam selesai akhir salat witirnya, salat tarawihnya, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan salat malam semalam suntuk dari maghrib sampai subuh. Subhanallah. Tapi kalau kabur duluan, berarti keutamaan ini tidak dia dapatkan. Jadi salah ya.
imamnya belum selesai, baru 8 rakaat, masih ada 3 rakaat witir, atau baru 10 rakaat, sisa 1 lagi. Kenapa buru-buru? Ini Persib sama Persija ini, final ini. Masya Allah, gara-gara bola ya, imamnya ditinggalin. Padahal imamnya juga mau nonton bola. Ya bareng-bareng gitu maksudnya. Nah ini jangan dilakukan. Apapun alasannya, mau bola lah, mau kerjaan lah, mau apa, kecuali yang memang darurat mengancam nyawa manusia. Kalau tidak ada yang darurat, selesaikan sholat malam bersama imam agar dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Yang ke-12, tidak ada perayaan nuzulul Quran, terkhusus nanti di malam keberapa biasanya? Ke-17. Karena sebetulnya memang di surah Al-Baqarah 185 disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ramadan bulan turunnya Al-Quran, di permulaan turun Al-Quran. Tetapi di sini ulama selisih pendapat di tanggal yang mana. Namun dari perselisihan pendapat ulama tersebut tidak ada riwayat hadis yang menyebutkan turunnya di 17 Ramadan, enggak ada. Rata-rata di 20 hari Ramadan ke atas. Tidak ada yang 20 ke bawah. Maka di sini tidak ada perayaan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Apalagi di waktu 17 Ramadan atau malam ke-17. Itu keliru jamaah. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Yang ke-13, membayar zakat fitri dengan uang. Yang seharusnya membayar zakat fitri di akhir Ramadan itu dengan makanan pokok, dengan beraskah, dengan kurma, gandum, ataupun kismis, keju dan seterusnya, jagung, singkong, makanan pokok. Itu seharusnya 1 sa' ya, dari makanan pokok, bukan dengan uang. Berbeda kalau kasusnya, Ustadz saya nggak mau capek, saya sedang sibuk, saya titipkan ke panitia uang untuk dibelikan makanan pokok. Jadi nanti pendistribusiannya kepada fakir dan miskin adalah dengan makanan pokok, itu boleh. Intinya fakir miskin yang menerima penyaluran zakat fitri harus berupa makanan pokok. Tidak boleh dengan selain makanan pokok, uang atau emas perak, tidak boleh. Kemudian yang ke-14, masih banyak orang yang tidak mau menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, Lebaran bersama pemerintah. Kekeh ya, pengennya dengan komunitasnya sendiri. Ada ormas ini, ormas itu bikin aturan sendiri. Tanggal sekian kita Lebaran, tanggal sekian kita Ramadan. Insya Allah kalau komunitas jejak sahabat mah enggak ya. Ya, jangan sampai bikin nanti keputusan komite jejak sahabat. Jangan sampai. Kita bersama pemerintah Lebaran, 1 Ramadan. Karena kata Rasulullah, as-saum yaum yasumun, wal fitr yaum yuftirun, wal adha yaum yudhahun. Hari puasa itu ketika semua berpuasa. Idul Fitri ketika semua merayakan Idul Fitri. Idul Adha ketika semua beridul Adha, yakni pemerintah bersama rakyatnya. Kemudian yang ke-15 terakhir, juga keliru ketika kita membagikan zakat fitri berupa makanan pokok itu kepada selain fakir miskin. Walaupun berdalil dengan At-Taubah ayat ke-60 yang di situ disebutkan 8 asnaf penerima zakat, itu bukan zakat fitri. Asnaf 8 asnaf dalam At-Taubah 60 ayat ke-60 yang dimaksud adalah penerima zakat mal, zakat harta. Dan itu berbeda dengan penerima zakat fitri. Zakat fitri dalam hadis Ibnu Abbas hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja. Kata Rasulullah, tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Jelas ya? Makanan pokok untuk orang miskin. Fakir berarti masuk. Kalau miskin diberi, fakir lebih dibutuhkan. Ya. Ini masih banyak kaum muslimin yang diberikan kepada panitia amil zakat. Itu salah. Mu'allaf, gharimin, ibnu sabil, fi sabilillah, itu salah.
Zakat fitriyah hanya ditunaikan kepada orang-orang fakir dan miskin saja berupa makanan pokok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita bisa meluruskan yang salah, membenarkan yang salah, maksudnya menjadikan benar yang salah dan juga memperbaiki yang salah. Semoga Allah membimbing kita untuk terus menyempurnakan yang kurang. Allahumma amin. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang pasti kita sampaikan poin-poin pembahasan seperti ini agar didengar oleh teman-teman kaum muslimin karena kita sayang kepada kaum muslimin. Kita tidak ingin kaum muslimin mereka salah beramal yang kemudian gara-gara salah beramal malah menjadi dosa dan malah menjadi azab api neraka. Kita ingin semua kaum muslimin sama-sama merasakan nikmatnya, sejuknya kenikmatan di surga Firdaus. Allahumma amin. Ini teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.